Wah, ini sih harum banget dan pastinya enak. Kali ini tuh aku bikin hidangan yang lagi viral akhir-akhir ini. Tapi nggak asing buat aku selalu bikin ini. Dan ini rasanya enak, apalagi kalau misalnya lagi lebaran. Ini selalu dibikin dan rasanya enak banget. Ini dia ase cabe, tapi cabenya cabe gendot. Nah, masuk ke bahan, seperti yang aku bilang, kalau ase cabe yang ini adalah pakainya cabe gendot. Aku pakai yang pilihnya itu cabe gendot yang hijau, yang masih muda. Dan memang agak beda ya antara yang muda sama yang tua. Jadi kalau yang muda itu ketika ditekan itu lebih lembut, tapi kalau misalnya yang agak tua itu agak keras. Nanti bijinya juga akan menghitam dalamnya dan itu akan lebih pedas. Nah, kalau yang merah gimana rasanya? Itu jauh lebih pedas. Tapi kalau yang lambungnya nggak aman, disarankan pakainya cabai hijau yang biasa aja. Nah, selanjutnya kita buat bumbu halusnya. Di sini aku siapin semua bahan-bahannya, semuanya udah ada di video di keterangan. Nah, semua bahan ini kita haluskan. Di sini aku pakainya ebi kering karena ngikutin sama resep Teh Santi itu pakainya ebi kering yang disangrai. Namun biasanya aku juga pakai terasi dan rasanya tuh sama-sama enak. Nah, lanjut kita tetap haluskan ini semuanya, mau di blender, mau di chopper silahkan, tapi aku lagi suka diulek aja kayak gini. Nah, udah kayak gini kita tinggal sisihkan dulu dan setelah itu kita tumis di minyak yang panas tapi menggunakan api yang sedang saja. Kita tumis bumbunya sampai matang, tidak bau langu, harum. Baru setelah itu nanti kita tambahkan air. Nah, kurang lebih sampai seperti ini udah benar-benar kering dan kita masukkan air secukupnya dan lalu kita masukkan juga cabai gendot lalu diikuti sama seasoning. Ada garam, kaldu, merica, sama gula merah. Dan nanti kalau sudah sedikit menyusut kita tambahkan kecap manis. Nah, setelah itu dimasak aja, kita masak agak lama sampai sedikit menyusut. Nah, sudah setengah menyusut seperti ini, kita masukkan kecap manis, lalu masak kembali sampai bumbunya itu menyusut. Nah, ini bumbunya tuh udah sedikit menyusut, tinggal sedikit lagi. Di sini kita koreksi rasa. Kalau rasanya udah enak, berarti udah pas. Ini kita tinggal angkat dan kita sajikan di piring saji. Ini harum banget, ngiler banget kalau udah lihat lagi dan rasanya pasti enak. Ini kita makannya cukup sama pelengkap pindang goreng atau ikan cuek ya. Setelah itu juga ada di sini mentimun. Nah, ini udah cukup kayak gini aja, rasanya enak banget. Tapi beneran saran aku tuh ini makan ya masih panas-panas. Ketika dimakan tuh pedesnya entah kenapa pedes banget. Nah, aku ini makan 3 aja nggak kuat sama sekali dan aku ngerasa ini siapa yang mau makan karena pedes banget. Tapi untuk bumbunya enak banget. Nah, aku kan bikin ini siang hari ya. Ketika sorenya aku coba lagi buat makan, agak takut. Ternyata dalam posisi dingin ini pedesnya tuh sangat wajar dan malah bikin lagi. Jadi silahkan dicoba dan tipsnya itu bisa diikuti ya. Dimakannya ketika dingin aja, nggak usah panas-panas. Kalau yang awal aku makan 3 aja udah nggak kuat, ini lebih dari 5 aku bisa makan lebih banyak lagi karena enak dan pedesnya tuh wajar. Jadi silahkan dicoba. Dan aku mau ngucapin makasih bagi yang udah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, save, dan share videonya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.